Oke guys, saya akan bahas web novel manhwa yang berjudul Reaper of the Drifting Moon. Ayo langsung gaspol. Lanjutan dari chapter sebelumnya, Piowol membuka pintu ke area berikutnya. Namun pemandangan yang muncul kali ini berbeda dari yang ia bayangkan. Sebuah gua bawah tanah besar terbentang di depan mata mereka. Gua bawah tanah itu begitu besar sehingga jika bukan karena obor yang tergantung di mana-mana untuk menerangi tempat itu, mustahil untuk menebak ukurannya. Aduh, tangisan anak-anak terdengar di mana-mana. Karena sudah lama dalam kegelapan, ketika mereka terpapar cahaya mata mereka terasa sakit. Air mata mengalir di matanya seolah ditusuk ribuan jarum pada saat bersamaan. Piowol mencoba beradaptasi dengan mata setengah tertutup. Piowol akhirnya berhasil menyesuaikan diri dengan cahaya sementara mayoritas masih belum bisa membuka mata. Dia mulai melihat ke dalam gua bawah tanah. Gua itu sepertinya terbentuk secara alami. Stalaktit besar yang tergantung di langit-langit adalah buktinya. Struktur guanya menyempit seiring naiknya, seperti mangkuk yang terbalik. Di dalam gua itu penuh dengan bangunan yang terbuat dari kayu. Bangunan-bangunan itu dibuat secara kasar seolah-olah meniru model rumah bangsawan. Jelas Piowol. Apa ini, anak-anak? Yang terlambat memulihkan penglihatannya, terkejut menemukan bangunan tersebut. Sungguh menakjubkan menemukan gua bawah tanah yang begitu besar. Namun melihat bangunan kayu yang berdiri di tengahnya yang pastinya dibuat oleh tangan manusia membuat mereka waspada. Piowol melangkah menuju gedung. So Yeowol dan Song Cheon-woo segera mengikuti di belakangnya, diikuti oleh Lee Min dan Go Shinok. Piowol melihat ke dalam gedung di pintu masuk, dan berkata, tidak ada orang di sini. Benarkah? Kecurigaan muncul di wajah So Yeowol. Saat anak-anak kebingungan, Piowol tidak berhenti memeriksa gedung. Bangunan itu tidak tua. Dilihat dari kondisi kayunya, terlihat jelas buatannya baru-baru ini. Butiran kayu dan debu yang menumpuk di atasnya memperjelas itu dibuat pada saat Piowol dan anak-anak dikurung di setiap bagian. Dari luar tampak baik-baik saja, namun di dalam, mengerikan. Hanya penampilannya saja yang terlihat oke. Tapi bagian dalamnya sangat kasar sehingga mustahil bagi seseorang untuk hidup. Seolah-olah mereka sengaja membangunnya seperti itu. Piowol berpikir pasti ada alasannya. Salah satu kebenaran yang dia pelajari saat menjelajahi dunia sendirian adalah bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Jika seorang pengemis yang sedang mengemis di sebelahnya dipukul sampai mati, itu berarti dia tidak memiliki mata yang bisa menilai secara akurat orang yang dia minta. Jika seseorang menawarkan makanan kepadanya, pasti ada alasannya juga. Mungkin sosok pengemis itu akan mengingatkan mereka pada anaknya atau orang terdekatnya. Penglihatan Piowol sudah tajam karena ia memiliki banyak pengalaman di usia muda. Oleh karena itu, hal aneh sekecil apapun pun tidak luput dari perhatian. Piowol keluar dan melihat tata letak bangunan. Bangunannya sendiri sangat kasar. Tetapi tata letaknya sangat bagus, bahkan Piowol yang tidak paham arsitektur pun mengetahui bahwa bangunan tersebut sengaja ditata. Tapi lebih dari itu, Piowol tidak bisa mengetahuinya. Kemudian, seseorang mendekati Piowol. Itu kamu, Piowol. Gadis yang berbicara dengan suara lembut adalah Lee Min yang dia temui di distrik ketiga. Ini adalah pertama kalinya Lee Min melihat Piowol secara langsung. Lee Min menyipitkan matanya dan menatap Piowol. Mata terletak di bawah alis gelap, hidung mancung, dan bibir tertutup rapat. Meskipun dia sangat kurus dan pipinya cekung, dia tetap memiliki wajah yang sangat tampan. Namun, bukan penampilan Piowol yang diperhatikan Lee Min, itu adalah matanya. Pupil Piowol, dengan kelopak mata cekung di atasnya, diwarnai dengan warna kemerahan lembut karena cahaya. Dia tidak tahu apakah itu karena obornya atau karena warna asli matanya, tapi rasanya sangat misterius. Apakah selalu seperti itu? Tanya Lee Min. Apa maksudmu, ucap Piowol, mata merahmu. Balas Lee Min, mataku merah? Tanya Piowol, ya. Sepertinya kamu tidak tahu. Kalau begitu, itu pasti terjadi padamu ketika kamu berada di sini.
Jelas Limin. Limin mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Piowol. Piowol berdiri diam dan menerima tangan Limin. Dia begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak menyadari sentuhannya. Apakah mataku merah? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan gigitan ular? Pikir Piowol. Untungnya, matanya tidak sepenuhnya merah. Menurut Limin, matanya akan tampak memiliki warna kemerahan samar ketika ada obor di dekatnya, tapi sebaliknya warna itu tidak terlalu terlihat secara normal. Piowol berpikir itu adalah hal yang baik. Limin bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan dengan keras? Hanya ini dan itu. Jawab Piowol, kamu berbeda dari anak-anak lain. Balas Limin, bagaimana? Tanya Piowol, kamu memang begitu. Meskipun kita semua di sini bingung, hanya kamu yang berpikir secara mendalam. Jelas Limin menatap Piowol. Piowol juga menatap matanya, apa yang kalian lakukan di sana? So Yeol dan Song Cheonwo mendekati mereka, bicara, ucap Limin, pembicaraan, tanya So Yeol, hanya tentang ini dan itu. Limin mengangkat bahu, So Yeol memandang Limin Eun dengan tatapan bingung, namun hanya sebentar, So Yeol bertanya kepada Piowol. Beberapa anak memutuskan untuk mengelompokkan diri mereka sendiri. Apa yang ingin kalian lakukan? Tentang apa? Tanya Piowol, kau ikut dengan kami, kan? So Yeol berkata dengan ekspresi yang sangat alami, dan Song Chunwoo, yang berada di belakangnya, mengangguk dan setuju dengannya. Piowol memandang mereka sejenak lalu membuka mulutnya, kita lihat saja nanti, ucap Piowol, apa maksudmu kamu akan melihatnya? Apakah kamu mengatakan kamu tidak akan bergabung dengan kami? Tanya So Yeol, saya hanya mengatakan bahwa saya akan menunggu untuk melihat bagaimana keadaannya. Jawab Piowol, mungkin jawaban Piowol tidak terduga, So Yeol terdiam dan Song Cheonwo sepertinya akan marah kapan saja. Tapi bersama So Yeol menenangkan amarahnya, ia menyadari bahwa terisolasi dalam waktu lama dalam kegelapan akan menyebabkan seseorang kehilangan akal sehatnya. Ada yang berhasil mempertahankan jati dirinya dengan kekuatan mental yang kuat, namun tidak semuanya bisa. Terlebih lagi, orang-orang yang kini terjebak di ruang bawah tanah ini hanyalah anak-anak berusia awal hingga pertengahan 13 tahun. Piowol tidak mempercayai anak-anak lain, tapi dia segera tersenyum dan berbicara dengan lembut, kembalilah kapan saja kamu berubah pikiran. Pintu kami akan selalu terbuka, ucap So Yeol. Piowol hanya menganggukkan kepalanya. So Yeol memandang Limin, bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan? Alih-alih menjawab, Limin memandang Piowol dan So Yeol secara bergantian, baiklah. Aku akan bergabung denganmu. Jauh lebih baik tetap bersama daripada sendirian. Jawab Limin. Limin pergi ke sisi So Yeol, dan pergi meninggalkan Piowol sendiri. Setelah beberapa jam anak-anak mulai menemukan kelompoknya masing-masing. Kelompok tersebut dibagi 4. Kelompok 1 yang dipimpin oleh So Yeol dan Song Chunwoo. Kelompok 2 yang dipimpin oleh Kang Il. Kelompok 3 yang dipimpin oleh Hyom Il-jung, dan kelompok 4 yang dipimpin oleh Go Yeong-san, anak yang memimpin kelompok memiliki kekuatan yang luar biasa. Piowol tidak tergabung dalam faksi manapun dan mengawasi anak-anak. Anak-anak takut pada saat melihat Piowol. Kamu bilang tidak ada yang selamat di penjara tempat bajingan itu berada? Semua orang mati, jadi bagaimana dia bisa bertahan hidup sendirian? Mungkinkah dia membunuh mereka semua? Semua orang tahu bahwa Piowol tidak bisa membunuh orang lain karena mereka semua dikurung di sel isolasi. Meski begitu, rumor tersebut menyebar secara diam-diam, tapi Piowol tampaknya tidak peduli, itu karena dia telah melalui banyak hal seperti ini saat mengembara di dunia sendirian, jadi dia mementingkan kelangsungan hidupnya sendiri. Piowol menjelajahi rongga bawah tanah sepanjang hari. Alasan pertama adalah untuk mencari tahu apakah ada tempat untuk melarikan diri, dan alasan kedua adalah untuk mengetahui asal-muasal rongga bawah tanah. Meskipun struktur di rongga bawah tanah baru-baru ini diimprovisasi, terlihat jelas bahwa ruang bawah tanah tempat dia dan anak-anaknya dikurung sudah dibangun sejak lama.
setidaknya butuh beberapa dekade hingga lumut terbentuk di dinding. Ada perbedaan waktu antara bangunan rumah dan penjara. Piol sampai pada suatu kesimpulan, ruang bawah tanah sudah lama dibangun. Ini sudah ditinggalkan tetapi karena alasan tertentu, seseorang menggunakannya kembali baru-baru ini, mungkin mereka adalah pemilik asli rongga bawah tanah ini, atau mereka bisa menemukannya secara kebetulan. Siapapun orangnya, jelas mereka mempunyai kekuatan finansial yang sangat besar. Kalau tidak, mustahil membangun struktur seperti itu di bawah tanah dalam waktu sesingkat itu. Piol sedang tenggelam dalam pikirannya. Dentang, tiba-tiba, suara tumpul terdengar dari langit-langit ruang bawah tanah. Mata Piol dan anak-anak beralih ke langit-langit. Seberkas cahaya merembes ke dalam lalu seutas tali dengan keranjang besar turun. Ini makanan. Anak-anak bersorak, karena sudah cukup lama kelaparan, mata anak-anak itu bersinar ketika melihat sesuatu untuk dimakan. Tunggu. Saat itu, So Yeol dan Song Cheonmoo menghentikan anak-anak dan berteriak, "Apa-apaan, minggir." Tentu saja anak-anak itu marah. Namun, So Yeol tidak takut dan berkata dengan tenang, "Mengapa kita tidak membaginya secara merata di antara kita?" Pandangannya tertuju pada ketua masing-masing kelompok. Ketua masing-masing kelompok mengangguk setuju dengannya, kemudian Piol melangkah maju. "Tunggu," kata Piol. "Apa yang kamu lakukan?" Yeom Il-jung menatap Piol dengan tatapan tajam. Begitu pula dengan para bos lainnya, tatapan dan tekanan seperti itu tidak berhasil padanya. Piol dengan tenang mengambil makanan dan menjawab, "Aku akan mengambil bagianku juga." "Letakkan itu." Yeom Il-jung meraih pergelangan tangan Piol. Saat Piol menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yeom Il-jung memberikan ekspresi yang lebih garang. "Tidak seorang pun boleh mengambil makanan dari keranjang tanpa izin kami. Segala sesuatu di keranjang ini berada di bawah kendali kami." Dia memandang So Yeol dan para pemimpin lainnya. So Yeol dan yang lainnya mengangguk setuju dengan kata-katanya. Cara mudah untuk mengendalikan kelompok yang Anda pimpin adalah dengan mengendalikan garis hidup mereka. Dengan kata lain, makanan adalah kekuatan, namun Piol tidak peduli. "Puk, aduh." Tiba-tiba, Yeom Il-jung berteriak putus asa. Di mata Yeom Il-jung, jari Piol tertanam. Piol menusuk mata kirinya dengan jari telunjuknya. "Apa katamu?" "Katakan lagi," Piol bertanya dengan dingin, matanya bersinar merah seperti saat ada obor di dekatnya. Terima kasih guys sudah mau dengarkan video ini. Kalau ada salah atau kurang enak didengar mohon masukannya guys.